Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pengujian model pengukuran untuk indikator yang formatif, gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa pengolahan data di Smart PLS itu memang lebih banyak itu menggunakan indikator yang reflektif ya. Nah, ini saya coba masuk ke sini. Nah, jadi memang eh, kita itu lebih banyak menggunakan indikator yang reflektif. Nah, contohnya ini, teman-teman. Nah, indikator reflektif itu, ciri yang mudah dikenali itu adalah panahnya ini itu berasal dari variabel atau konstruk ke eh, indikatornya atau itemnya. Nah, ini adalah ciri dari indikator reflektif. Nah, lalu bagaimana dengan indikator formatif? Nah, kalau indikator formatif, cirinya itu adalah panahnya itu dari indikatornya atau itemnya ke variabel atau konstruknya. Ya, jadi berbeda ya. Nah, nah eh, untuk kita itu kita lebih banyak menggunakan indikator reflektif dibanding indikator formatif ya, teman. Nah, lalu pertanyaannya itu apa sih bedanya indikator reflektif dengan indikator formatif? Nah, saya mencoba membuat tiga perbedaan yang nampak dari indikator reflektif dengan indikator formatif. Yang pertama itu ini, kalau indikator reflektif itu dia disebabkan oleh konstruk, ya. Dia disebabkan oleh konstruk atau variabel. Nah, jadi dia disebabkan oleh konstruk atau variabel. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini misalnya ini kan indikator reflektif ya. Nah, indikator reflektif itu disebabkan oleh konstruk atau variabel. Nah, kalau kita contohkan di sini, ini kan ada variabel kepuasan terhadap hotel. Nah, lalu indikatornya itu saya memberi rating untuk 10 untuk hotel ini. Saya mengapresiasi hotel ini. Saya merekomendasikan hotel ini untuk menjadi tempat menginap. Saya berniat untuk menginap kembali di hotel ini. Nah, ini kan adalah indikator atau item yang disebabkan karena orang itu sudah menginap di hotel ini. Karena dia sudah menginap, lalu hotel ini menyebabkan dia memberikan memberikan apa? Penilaian ya. Saya memberi rating, ini memberikan rating. Saya mengapresiasi, saya merekomendasikan, saya berniat untuk menginap kembali. Nah, ini. Jadi item-item atau indikator yang direflektif ini disebabkan oleh konstruknya ini. Disebabkan karena orang itu udah menginap di hotel, nah, lalu dia puas, lalu kemudian muncul item-item ini. Jadi direfleksikan gitu ya. Direfleksikan oleh orang itu. Jadi salah satu contoh indikator reflektif itu ya ini ada apa ya? Ada kata ganti orangnya gitu ya. Ada kata ganti orang pertamanya. Saya. Nah, ini. Biasanya kan eh, merefleksikan sesuatu kan ciri khas dari manusia ya. Jadi itu makanya disebut dengan indikator reflektif. Jadi saya memberi rating, dia merefleksikan sesuatu setelah dia menginap di hotel itu, merefleksikan kepuasan dia setelah menginap di hotel itu dengan kalimat-kalimat ini. Saya memberi rating, saya mengapresiasi, saya merekomendasikan. Makanya disebut dengan indikator reflektif. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau indikator formatif itu dia sebagai penyebab pembentuk konstruk. Kayak ini kan, indikator formatif. Kamarnya bersih, karyawannya ramah, pelayannya bagus. Nah, indikator indikator ini adalah pembentuk dari kepuasan terhadap hotel. Pembentuk ini, dia pembentuk. Makanya disebut dengan formatif. Forma itu bentuk. Jadi indikator pembentuk dari kepuasan terhadap hotel yaitu ini karyawannya bersih, kamarnya bersih, karyawannya ramah, pelayanannya bagus. Nah, ini.
makanya disebut dengan indikator formatif. Nah, lalu ciri yang kedua itu adalah kalau indikator reflektif itu dapat dipertukarkan. Nah, ini contoh ini ya, misalnya begini, misalnya indikator saya memberi rating dengan saya mengapresiasi ini kan mirip-mirip ya. Jadi mereka ini bisa ditukar. Misalnya salah satu aja yang digunakan juga bisa gitu. Jadi misalnya saya memberi rating ini dihapus gitu. Kan masih ada gantinya itu saya mengapresiasi hotel. Jadi kira-kira begitu, bisa dipertukarkan itu. Nah, berbeda dengan indikator formatif. Kalau indikator formatif tidak dapat dipertukarkan, contoh, kamarnya bersih, nggak bisa ditukar dengan karyawannya ramah, nggak bisa ditukar dengan pelayanan bagus. Mereka ini adalah indikator yang memang berbeda satu dengan yang lainnya. Nggak sama, memang berbeda gitu ya, nggak sama. Jadi nggak bisa dipertukarkan gitu. Nah itu. Lalu yang ketiga, kalau indikator reflektif, jika hilang, konstruknya tidak berubah. Jadi kalau misalnya ya, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kita hilangkan item saya memberi rating, itu dia nggak akan mengubah konstruk gitu, ya, nggak akan mengubah konstruk, konstruknya tetap sama, yaitu kepuasan terhadap hotel. Nah, nggak berubah karena masih ada item-item yang lain yang mengukur kepuasan hotel gitu. Nah, jadi nggak, misalnya satu item ini dihilangkan nggak berpengaruh gitu. Tetapi kalau indikator formatif, jika hilang satu, konstruknya bisa berubah. Contohnya ini, kalau misalnya kita hilangkan indikator kamarnya bersih, mungkin ini bukan bukan lagi indikator untuk kepuasan terhadap hotel, tapi mungkin kepuasan terhadap yang lain gitu. Karena hotel itu kan pasti ada kamar gitu kan, kamarnya. Jadi kalau kita misalnya hilangkan indikator kamarnya bersih, berarti konstruknya juga bisa berubah. Mungkin bukan lagi kepuasan terhadap hotel, tapi kepuasan terhadap apa gitu kan. Jadi konstruknya berubah gitu. Nah, itu kira-kira perbedaan antara indikator reflektif sama indikator formatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu kembali ke apa yang saya nyatakan di awal bahwa kita akan menguji measurement model atau model pengukuran dari indikator formatif. Bagaimana sih caranya menguji atau mengukur uh, measurement model, model pengukuran dari indikator formatif? Apakah analisis measurement modelnya itu atau model pengukurannya itu sama dengan indikator reflektif ataukah berbeda, teman-teman? Nah, saya mencoba mengutip dari eh, referensi buku, yaitu dari tulisannya Hare dan kawan-kawan. Nah, ini saya ada masukkan di PPT. Nah, di Hare itu dia menjelaskan bahwa eh, mengevaluasi model pengukuran untuk formatif itu berbeda dengan mengevaluasi model pengukuran untuk eh, indikator reflektif gitu. Itu berbeda. Nah, apa measurement model ini kalau sederhananya itu pengujian validitas dan reliabilitas ya. Kalau teman-teman bingung, evaluasi model pengukuran ini sama dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, kalau di reflective model, ya kita sudah tahu ya, umum ya, di reflective model itu, nah ini yang di state 5A ini, itu pertama itu indikator reliability-nya atau uh, umumnya itu faktor loading, disebut faktor loading atau outer loading. Lalu ada pengujian reliabilitas tuh, internal konsistensi. Internal konsistensi ini adalah reliabilitas. Ada Cronbach alpha, composite reliability, dan yang ini, dan satunya lagi. Lalu ada convergent validity, validitas konvergen, yang ditunjukkan dengan nilai average varian ekstraktifnya atau AV. Lalu yang terakhir itu diskriminan validity atau HTMT, lalu Vornelleker sama cross loading. Nah, ini kan yang umum ya di reflective model. Lalu bagaimana dengan model formatif gitu ya atau indikator formatif? Nah, si Hare dan kawan-kawan itu menjelaskan bahwa untuk indikator formatif ya, model pengukurannya itu ya, pengevaluasian model pengukurannya itu pertama menggunakan convergent validity. Nah, ini convergent validity. Tapi convergent validity yang di model formatif ini itu berbeda dengan convergent validity yang di
reflektif ya, nggak sama. Nanti saya akan tunjukkan kenapa nggak sama. Lalu ada collinearity ya, between indikator, collinearitasnya. Lalu yang berikut itu signifikansi, significant and relevance of ultraweight. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi ada tiga ini. Nah, untuk sementara untuk struktural modelnya sama ya, sama dengan yang reflektif. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba praktekkan cara melakukan evaluasi pengukuran model pengukuran untuk formatif ini ya. Coba kita akan lakukan. Nah, oke. Jadi saya punya model seperti ini, teman-teman. Nah, saya punya model seperti ini. Ada tiga konstruk atau tiga variabel. Ada ESG, behavior intention, sama habit. Nah, yang ESG, yang ESG ini, itu dia adalah model formatif. Ya. Indikatornya adalah indikator formatif. Teman-teman bisa lihat ini kan panahnya itu dari indikator ke konstruknya. Jadi dia ini adalah indikator formatif, model formatif. Lalu behavior intention sama habit itu adalah reflektif ya. Indikatornya adalah indikator reflektif. Nah, ini kan adalah penggabungan ya, teman-teman. Penggabungan antara yang reflektif sama formatif. Lalu bagaimana pengujian measurement modelnya, ya, model pengukurannya atau uh, validitas dan reliabilitasnya? Karena ini kan ada penggabungan. Nah, itu berarti kita akan menguji measurement model atau model pengukurannya itu untuk yang reflektif sama yang formatif gitu, berbeda gitu ya. Nah, pertama kita akan menguji dulu yang reflektif. Nah, yang reflektif itu berarti indikator dari behavior intention sama habit. Kita lihat autoloadingnya. Nah, untuk autoloading ini, kita hanya lihat yang indikator behavior intention sama habit. Berarti yang ini sama yang ini. Sedangkan yang apa yang indikator ESG itu tidak kita lihat ya. Karena kita menggunakan ini referensi ini. Jadi dia di formatif measurement model itu kan tidak melihat faktor loadingnya ya, tidak melihat apa outer loadingnya atau faktor loadingnya. Ini yang ini. Jadi kita abaikan saja. Kita lihat yang behavior intention sama habit karena mereka ini kan reflektif model kan, model reflektif. Nah, kita lihat di sini semuanya itu eh, hampir semuanya sudah di atas 0,7 ya. Hanya ada satu yang di bawah 0,7 yaitu X72 ini ya. Atau yang untuk behavior intention untuk variabel mediasinya. Tapi tidak masalah ya. Kita kita coba biarkan dulu. Kita lihat reliabilitasnya. Nah, ternyata reliabilitasnya bagus. Nah, kalau teman-teman lihat di reliabilitas sama validitas konvergennya ini, itu kan yang ada adalah yang ini behavior intention sama habit. Ya, sedangkan yang ESG kan ESG kan nggak ada ya. Nah, ini. Jadi ya hanya yang behavioral intention sama habit. Nah, ini. Ini juga sudah apa ya, sudah reliable sama validitas konvergennya sudah terpenuhi ya karena di atas 0,5 nih. Average varian extracted-nya. Oke, sekarang kita lihat diskriminan validity-nya. Nah, diskriminan validity-nya juga ya antara behavioral intention sama habit aja. Yang ESG itu nggak ada. Nah, ini kalau kita lihat nilainya sudah di bawah 0,9, jadi sudah aman ya, terpenuhi. Jadi kita melihat bahwa ini semuanya sudah terpenuhi untuk model reflektifnya itu validitas sama reliabilitasnya sudah terpenuhi. Nah, lalu bagaimana dengan uh, model formatifnya? Untuk model formatifnya, kita akan mengikuti panduan ini. Kita akan mengikuti panduan ini. Pertama kita lihat dulu ya konvergen validity-nya. Kita coba eh, ke referensinya, ke bukunya Hare ya, Joseph Hare dan kawan-kawan. Nah ini, jadi ini untuk formatif. Nah ini, evaluation of the formative measurement model. Nah, pertama step satu itu adalah convergent validity. Nah, di sini Hare menjelaskan bahwa untuk pengujian convergent validity ini kita menggunakan yang istilahnya redundancy analysis. Nih, redundancy analysis. Nih, redundancy analysis. Nah, bagaimana cara melakukan redundancy analysis ini? Redundancy analysis for convergent validity assessment. Nah,
si Harry itu merekomendasikan caranya begini, ya. Ya ini. Nah, ini dia merekomendasikan caranya begini. Nah, ini caranya itu kita mengkorelasikan, ya. Kita mengkorelasikan antara model yang formatif dengan yang reflektif. Ini, formatif dan reflektif. Dikorelasikan ini, dikorelasikan. Nah, berarti kan kita harus eh, memiliki apa? Memiliki indikator untuk reflektifnya, ya. Nah, dalam model kita ini kan yang formatif itu adalah ESG-nya kan. Sehingga kita perlu memiliki di sini indikator yang reflektif, ya. Jadi ini kan mengkorelasikan antara yang formatif sama reflektif. Coba saya perbesar ya. Saya perbesar supaya teman-teman bisa melihat. Nah, ini. Kalau teman-teman lihat ini. Nah, ini. Jadi, ini dia mengkorelasikan antara yang formatif sama reflektif. Berarti kan kita perlu mengkorelasikan antara yang ESG formatif, yang ini, dengan ESG yang reflektif. Nah, berarti ESG yang reflektif ini kan perlu ada indikatornya, yaitu indikator yang reflektif. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan, teman-teman. Saya kembali saja. Nah, ini saya sudah menyiapkan ini. Jadi ini saya mengkorelasikan antara ESG yang formatif dengan ESG yang reflektif. Nah, yang reflektif ini dia sudah punya indikatornya. Nih, indikator atau item. Nah, ini kita akan korelasikan ya. Kita akan korelasikan. Kita lihat hasilnya. Nah, eh, kriterianya bagaimana untuk mengatakan bahwa mereka apa dia akan validitas konvergennya valid. Nah, ini kriterianya. Coba saya tunjukkan dulu kriterianya. Convergent validity. Nah, ini ideally a magnitude of 0,8 ini 0,8 but minimum ya ini minimum but at a minimum 0,7 and above. Jadi apa ini is designed for the path between formative and reflective. Nah, ini teman-teman. Jadi minimumnya 0,7. Paling bagus itu di atas 0,80, tapi minimum 0,7 juga tidak masalah ya. Nah, jadi kita akan lihat, jadi kita akan melihat ini pad-nya, pad koefisiennya, pad-nya. Ya. Nah, kita coba calculate, pilih yang PLS algorithm. Nah, ini. Nah, ternyata ini pad-nya. Ini pad korelasinya. 0,943. Jadi sudah di atas 0,7, bahkan sudah di atas dari 0,8. Sehingga bisa kita katakan bahwa validitas konvergennya terpenuhi untuk yang ESG formatif ini. Jadi semua indikator ini itu valid gitu. Semua indikator ini valid. Semua indikator ini memang uh, menjadi pembentuk dari ini uh, ESG ini. Menjadi pembentuk dari ESG. Jadi valid ya, valid. Nih, nilainya valid. Oke, nah kira-kira begitu teman-teman. Nah, terus yang kedua yang bisa kita lihat itu adalah ini. Yang kedua itu adalah ini. Collinearity between indikator. Nah, collinearity between indikator ini itu yang dijelaskan oleh Hare. Coba kita buka. Nah, ini collinearity. Collinearity. Collinearity itu dia menjelaskan. Nah, ini menggunakan ini variant inflation factor. Nah, nah, as a rule of thumb. Nah, ini. Jadi apa rule-nya itu fifth values of 5 or above, uh, nah, indicate critical collinearity. However, collinearity issues can also affect tower. Nah, ini. Jadi paling bagus itu 3, tapi 5 di bawah 5 apa? Di bawah 5 pun tidak masalah. Di bawah 5 pun tidak masalah. Nah, jadi paling bagus 3, tapi di bawah minimal 5 itu nggak masalah. Asal jangan di atas 5. Ya. Minimal 5. Nah, sekarang kita lihat. Kita kembali ke sini. Nah, untuk melihat collinearity-nya, nah, kita lihat di sini, calculate PLS algorithm lagi. Nah, PLS algorithm, kita cek di nilai ini, collinearity statistik yang ini, VIF. Nah, kita cukup lihat yang ini, yang indikator ESG.
Nah, kita lihat itu nilai VIF-nya, ya, nilai VIF-nya itu semuanya masih di bawah 5, ya. Jadi masih masih bisa ditolerir lah. Ya. Masih bisa ditolerir, ya. Masih masih di bawah 5, masih bisa ditolerir. Sehingga bisa kita katakan tidak terjadi collinearity ya antar indikator ini. Berarti indikator ini memang mereka berbeda satu dengan yang lainnya ya. Korelasi mereka tidak tinggi gitu ya. Berbeda satu dengan yang lain. Nah, lalu selanjutnya itu kita melihat ini. Yang berikutnya itu kita lihat significance and relevance of outer weight. Nah, outer weight itu dapatnya di mana, teman-teman? Nah, ini kita coba cari lagi outer weight-nya. Nah, ini di sini kan dia bilang examine each indicator outer weight. Nah, ini signifikansinya ya, signifikansinya. Nah, ini when an indicator weight is significant, there is empirical support to retain. Berarti, nah, berarti support itu indikatornya, berarti memang indikatornya itu mensupport itu ya. Nah, indikatornya bagus nih. Nah, tetapi kalau indikator itu tidak signifikan, nah, indikatornya tidak signifikan, nah kita bisa melihat pada loading factornya ini, item loading. Nah, item loadingnya itu dia mesti di atas 0,5 nih. Nah, jadi kita bisa melihat pada nah, ini, pada loading loading itemnya. Terus yang berikut, if the outer weight is non-significant and outer loading is relatively low, you should strongly, nah ini. Jadi kalau misalnya outer weight-nya tidak signifikan, lalu outer loading-nya juga tidak signifikan ya, nilainya itu malah di bawah 0,5, nah berarti indikator itu kita buang gitu. Tetapi kalau ini indikator weight-nya itu signifikan, berarti kita pertahankan semua indikator itu. Tapi kalau indikator apa? Indikator weight-nya tidak signifikan, kita lihat dulu di outlook, item loading atau loading factor-nya. Apakah dia nilainya di atas 0,5? Kalau nilainya di atas 0,5, kita pertahankan, ya seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk lihat itu kita ke bootstrapping. Kita ke bootstrapping. Ke bootstrapping. Kita tunggu. Nah, ini. Kita lihat pada outer weight-nya yang ini. Ini outer weight-nya. Nah, di outer weight ini kita lihat yang untuk indikator dari ESG-nya yang ini, 4 ini. Nah, kita lihat di sini, kita lihat p-values-nya. Nah, untuk lihat signifikansinya kan kita lihat p-values-nya. Ternyata di p-values ini ada dua yang apa namanya di bawah 0,05 ya. Ada yang di bawah mana tadi? Nah, ada yang tidak signifikan itu, ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Yang tidak signifikan itu adalah yang privasi sama system ability. Karena p-values-nya itu di atas 0,05 dan merah kan, berarti tidak signifikan. Jadi di sini terlihat bahwa ada dua yang signifikan, yaitu efisien sama fulfillment, tetapi ada dua juga yang tidak signifikan, yaitu privasi sama system ability. Nah, sesuai dengan arahan di sini, ya, kalau indikator weight-nya tidak signifikan, maka kita bisa melihat pada item loading-nya. Dia mesti nilainya itu di atas 0,5. Nah, kita lihat uh, item loading-nya. Nah, item loading-nya itu di mana? Yang ini, outer loading. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, ternyata semuanya signifikan tuh. Dan original sampelnya di atas 0,5 semuanya. Dan signifikan. Maka semua indikator ini bisa kita gunakan. Ya. Bisa kita gunakan untuk mengukur ESG. Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi, baik yang pengujian model pengukuran reflektif maupun yang formatif sudah terpenuhi semua, selanjutnya baru kita melakukan pengujian hipotesis atau pengujian struktural modelnya. Oke, saya kira demikian saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.